Nah ini juga perlu diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan pemilu yang paling terbuka di dunia itu salah satunya di Indonesia. Karena semua bisa menyaksikan, bukan hanya saksi, bukan hanya pengawas TPS, tapi masyarakat sekitar boleh datang menyaksikan, tapi dengan ketentuan di luar TPS bisa disaksikan. Jadi sebenarnya potensi kecurangan itu juga bisa terminimalisir karena proses pemungutannya berlangsung secara terbuka, proses penghitungannya juga berlangsung terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam proses ini. Berbeda kalau kita menerapkan sistem misalkan electronic vote, sistem pemilihan dengan menggunakan elektronik, itu kan tidak terbuka ya. Ini bukan mengecilkan proses sistem yang digunakan oleh negara lain, tapi di satu sisi bagus memang sistem electronic vote karena dia lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif. Tapi dari sisi keterbukaan, proses pemungutan dengan cara mencoblos dilakukan lebih egaliter dibandingkan sistem-sistem yang lainnya. Dengan cara mencoblos disaksikan, proses mencoblosnya tertutup di dalam bilik suara, tapi di luar itu pemungutan, prosesnya pendaftaran pemilih sampai penghitungan suara sampai penulisan berita acara pun itu dilakukan secara terbuka. Jadi mudah-mudahan segala potensi kecurangan yang mungkin pemilu-pemilu sebelumnya ya mungkin itu pernah terjadi ya, saya pikir ini tidak akan sulit terjadi lagi ketika prosesnya itu kita disaksikan oleh bersama, mulai dari pengawas TPS, saksi sampai masyarakat. Mungkin itu. Wah, saya juga baru tahu ya Pak Kahar, ternyata Indonesia itu sangat unik ya, karena memiliki pemilihan pemilu selama 6 jam saja, yang dimana itu tersingkat di dunia, beda dengan negara lainnya. Apa karena kita sudah dibagi-bagi, kan masyarakat kita juga banyak Pak? Ya, karena mungkin kita ingin proses itu cepat, tidak ada yang bisa menimbulkan kecurigaan ya. Berbeda kalau kita menerapkan 3 hari misalkan proses pemungutan suara, itu kan kotak suaranya tidak mungkin 24 jam dijaga oleh masyarakat sekitar, disaksikan. Betul. Kemudian bermalam, siapa yang bisa memastikan itu barang tidak dibuka dan sebagainya. Tapi dengan proses singkat 1 hari, pemungutan 6 jam, kemudian penghitungannya tanpa jeda. Jadi ini juga tugas mulia dari petugas KPPS. Setelah pemungutan suara 6 jam, dia diwajibkan menghitung dan menulis berita acara sampai selesai tanpa jeda. Jadi dilarang pulang sebelum selesai pekerjaannya. Kenapa? Karena kalau belum selesai itu kotak suara, surat suara belum dihitung, misalkan sudah selesai, besok aja kita hitung, itu tidak boleh. Karena itu akan bermalam, kemudian ada kecurigaan pastinya kalau seandainya itu tidak langsung dihitung cepat. Dan setelah penghitungan suara, menulis berita acara itu diumumkan di TPS. Jadi saksi-saksi partai politik, saksi-saksi pasangan calon presiden termasuk DPD yang tidak punya saksi di TPS itu, dia bisa lihat di pengumuman. Secara manual ada ditempel di TPS, kemudian secara digital itu juga kami siapkan di Info Pemilu. Ada, kami menggunakan aplikasi namanya Sirekap, itu bisa diakses seluruh TPS kalau tidak punya saksi di TPS itu. Jadi keterbukaan yang dilakukan KPU itu sebenarnya bukan sebenarnya bisa menjadi bahan pengawasan semua. Jadi kalau ada yang menganggap misalkan ya ada kesalahan tulis petugas kami kemudian diupload di aplikasi Sirekap atau di Info Pemilu KPU, itu sebenarnya bukan kecurangan. Kalau kami mau berbuat curang, ngapain kami upload? Ya kan? Itu bukti bahwa kami transparan. Kalaupun ada kesalahan, misalkan kesalahan penulisan data pemilih dan sebagainya, itu kan nanti akan terkoreksi dalam pleno manual ya, pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan. Secara terbuka juga, ada saksi, ada pengawas. Jadi